Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Eh, yang sama-sama kami hormati di sini ada narasumber yang begitu luar biasa, insya Allah teman-teman, yang bisa kita kulik dan bisa kita gali, baik pengalaman, ilmu, maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan pada siang hari ini. Yaitu di sini ada, saya manggilnya Mas atau Bapak atau gimana ini? Mas Iqmal ya? Mas aja ya Mas ya? Bebas, manut. Mas Iqmal, yang pada kesempatan siang hari ini bisa mengisi di podcast yang yang bisa kita laksanakan untuk pertama kalinya. Kemudian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita, teman-teman, dengan nikmat sehat yang dilimpahkan oleh Allah. Siang ini kita bisa melaksanakan podcast pertama dan mudah-mudahan ini menjadi podcast awal. Kedepannya bisa menjadi permulaan yang baik juga. Amin, amin. Kalau tak salah, mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Oke, sebelumnya di sini saya ingin menyapa dan kepada semuanya yang mendengarkan podcast ini, selamat datang di broadcast ya. Ini kepanjangan dari Brawijaya Podcast. Brakas. Yang mana ini kepanjangan dari Brawijaya Podcast. Perlu diketahui teman-teman bahwa Brakas sendiri ini merupakan program kerja dari Waka1 bidang pendayagunaan aparatur dan potensi organisasi. Yang kemudian dari podcast ya kan yang dinamakan Brakas ini bertemakan tentang Brawijaya, kampus kita. Yang mana pada kesempatan hari ini membahas mengenai dunia perkuliahan dengan mengambil judul Kenali Aku Bukan Sekedar Namaku. Wah, ini tema yang luar biasa. Mungkin nanti filosofisnya bisa ditanyakan kepada narasumber secara langsung. Apa kaitannya Brawijaya dengan Kenali Aku Bukan Sekedar Nama ini sebenarnya mau arahnya itu kemana gitu. Nah, nanti bisa kita kulik melalui pertanyaan-pertanyaan. Nah, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya selaku moderator di sini. Perkenalkan, nama saya A. Agung Suryatama. Hanya itu bukan anak Agung ya teman-teman. Jadi Ahmad Agung Suryatama, biar nggak salah paham. Saya di sini mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Politik angkatan 2018 dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini ada beberapa kesibukan juga yang bisa saya limpahkan kepada diri saya sendiri, termasuk juga di desa saya fokus di Karang Taruna, di remaja masjid dan juga di tingkat daerah saya menjadi founding dan pimpinan dari 20 perguruan tinggi mahasiswa asli Banyuwangi yang berkuliah di daerah-daerah domisili di luar Banyuwangi. Itu nanti sebenarnya ada kaitannya dan ingin saya tanyakan kepada Mas Iqmal gitu. Oke, mungkin agar bisa lebih enak lagi, bisa lebih enjoy lagi, mungkin sama-sama kita dengar ya kan pengenalan dari narasumber kita. Silakan Mas Iqmal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam Brakas hari ini. Izinkan saya mengenalkan diri. Perkenalkan, saya Taufan Iqmal Billah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2018. Dan alhamdulillah hari ini diamanai sebagai Ketua Komisariat PMI Brawijaya. Nah, mungkin cukup itu. Nah, mungkin nanti di podcast ini kita bisa sharing-sharing aja, sharing-sharing pengalaman, baik di bidang akademik, organisasi, aktivis, maupun bidang-bidang advokasi. Nah, mungkin ini itu aja sih, Mas. Mungkin saya kembali moderator lagi nih. Oke, jadi gini teman-teman, ini santai aja. Jadi kita itu mencoba untuk menyamakan persepsi, karena ya dari podcast ini itu salah satu langkah yang bisa kita ambil di masa pandemi gitu kan. Nah, ini benar. Iya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Habibie, cinta tidak berupa tatapan satu sama lain gitu, tetapi memandang keluar bersama ke arah yang sama. Nah, mudah-mudahan dari sini juga ada sebuah hal yang menemukan titik temu yang padanya bisa kita share kepada mahasiswa umum ya kan, tidak hanya dalam tataran-tataran orang-orang yang ada di podcast ini saja. Nanti bagaimana kemudian podcast ini bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Oke, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mas Iqmal tadi.
bahwa ya udah langsung to the point aja. Mungkin kita langsung aja sharing-sharing apapun itu yang bisa kita sharingkan gitu. Ya, Karena di ranah mahasiswa itu sangat banyak sekali yang bisa kita sharing, antara lain juga peran mahasiswa hari ini, terus bagaimana kemudian menjadi mahasiswa yang istilahnya sesuai dengan kodratnya gitu, tidak jadab ya kan, nyeleneh gitu ya, gimana kan itu lagi rame Partai Mahasiswa Indonesia ini. Nah, itu nanti bagaimana, itu sikapnya juga bagaimana. Dan hari ini pun mungkin tadi di dalam perkenalan saya tidak menyinggung perihal masalah apakah kemudian moderator di sini sebagai salah satu anggota dari PMI atau enggak. Karena saya ingin mulai awal berkomitmen menemukan titik temu yang bisa teman-teman ambil nantinya. Dengan apa? Saya semi kontra gitu. Siap. Boleh. Biar lebih hidup aja podcastnya ini nanti. Iya, benar. Biar lebih hidup aja. Oke, mungkin langsung aja Mas. Monggo. Ini refleksi juga dari pengalaman yang mungkin bisa saya tanyakan kepada Mas Iqmal. Sebenarnya ini mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu. Menurut pendapat Mas Iqmal nih, bagaimana sih kondisi mahasiswa hari ini? Apa sih yang kurang dari posisi mahasiswa hari ini, atau istilahnya kodrat mahasiswa hari ini apakah memang sesuai dengan kodratnya atau memang seperti apa gitu? Karena banyak sekali yang saya lihat gitu Mas Iqmal. Mahasiswa hanya istilahnya memikirkan bagaimana kemudian mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam ranah individual gitu. Dan sebenarnya ini dalam tataran mahasiswa benar apa enggak gitu? Ini kan bahasanya kan studi oriented gitu. Studi oriented ini apakah kemudian bisa kita salahkan dalam tataran mahasiswa? Ketika aku nih fokus sebagai mahasiswa, ya udah aku belajar aja gitu. Itu seperti apa Mas? Silakan. Oke, baik. Jadi sebelumnya ini kan teman-teman mungkin yang dengerin juga baru mau menjadi mahasiswa maupun menjadi mahasiswa baru nih. Sebenarnya landasan menjadi mahasiswa itu simpel. Cukup kita memegang tridharma perguruan tinggi aja. Pendidikan, penelitian, pengabdian. Nah, berangkat dari tiga landasan filosofis itu, hari ini coba kita renungkan. Terkait dengan pendidikan, apakah kita sudah benar menjadi seorang mahasiswa? Terkait dengan penelitian, apakah kita sudah memaksimalkan apa yang kampus fasilitasi terkait dengan bidang penelitian? Pun terkait pengabdian. Nah, teman-teman ini kan kadang orientasinya kayak gini. Karena hari ini kampus merdeka, banyak tempat magang, banyak orientasinya pada akhirnya berubah. Yang awalnya kita menggunakan tridharma perguruan tinggi ini sebagai landasan, pada akhirnya kita seolah-olah ambisi untuk ini loh. Saya ingin menjadi punya ambisi menjadi pekerja. Misalnya lulusan hukum, pada akhirnya ingin menjadi lawyer. Tapi dia lupa, bahwasanya ada masyarakat yang memang mengharapkan kita untuk terjun ke mereka. Bidang-bidang advokasi contoh. Misal di Wadas, hari ini apakah kita menjadi mahasiswa ini sudah mewakili mereka yang ibarat kata kalau bahasanya anak-anak aktivis itu yang tertindas ya. Nah, apakah kita sudah mewakili sebagai seorang mahasiswa mewakili mereka yang tertindas untuk menyampaikan hak-hak mereka, untuk menyampaikan apa yang seharusnya menjadi hak-hak mereka. Nah, itu kan perlu direnungkan kita sebagai seorang mahasiswa. Nah, terkadang tuh sekarang mahasiswa ya, karena beranggapan bahwasanya dia, wah aku udah jadi mahasiswa pendidikan tinggi, berarti aku udah beda sama yang lain. Tapi bedanya ini orientasinya juga harus diluruskan. Nah, ini saya sedikit promosi organisasi juga nih. Jadi di bidang pengabdian ini PMII pun hadir atas menjawab tantangan itu. Kenapa demikian? Jadi PMII sendiri pun di sini ya, bukan hanya organisasi yang ada organisasi mahasiswa ekstra kampus asal ada proker jalan. Nggak kayak gitu. Kita punya landasan filosofi tersendiri. Kenapa program-program ini harus dijalankan? Hablum minallahnya harus ada, hablum minannasi juga harus ada, hablum minal alamnya juga harus ada. Nah, tiga hal ini pada akhirnya menjadi satu kesatuan dalam setiap proker PMI. Itu harus diupayakan sebisa mungkin. Pun hari ini juga saya sempat diskusi sama salah satu senior saya di PMI itu di angkatan 2015-2016. Saya curhat, Mas, kita ini tiap tahun kok semakin lama semakin mengalami kemunduran. Dalam artian kemunduran itu kemunduran sosial terhadap sesama. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kenapa saya bilang demikian? Jadi gini,
di 2015-2016 itu bisa saya katakan bahwasanya mereka adalah salah satu generasi emas di Brawijaya. Ini hampir secara keseluruhan ya, di seluruh organisasi mahasiswa ekstra kampus khususnya. Saya bilang demikian karena mereka hidup benar-benar dalam tekanan-tekanan serta hidup dalam segala bentuk persoalan yang memang harus mereka jawab persoalan-persoalan itu. Nah, mereka ini hadir sebagai intelektualitas, hadir sebagai seorang pemuda-pemudi sebagai mahasiswa yang menjawab yang solutif menjawab segala bentuk keresahan masyarakat, melakukan advokasi, kemudian memberikan pengabdiannya kepada masyarakat. Tapi di angkatan 2018 lah, terutama di angkatan kami di Brawijaya, ini sudah mulai mengalami kemunduran, apalagi mereka yang masuk di era COVID. Nah, mereka ini pada akhirnya COVID ini membawa mereka berorientasi bahwasanya kuliah online, kemudian adapun magang, disibukkan oleh hal-hal magang. Nah, pengabdiannya ini mereka pada akhirnya hilang. Nah, ini yang pada akhirnya tidak membentuk mental-mental yang dalam artian hablum minannasnya nggak jalan lah kalau bahasa kami ya bilangnya. Karena mereka sudah disibukkan oleh hal-hal yang memang ini untuk kepentingan mereka sendiri, baik pengalaman maupun intelektualnya yang tidak bisa diamalkan secara maksimal. Nah, mungkin secara garis besar kayak gitu. Berarti gini, balik lagi Mas Iqbal. Studi oriented itu kemudian bisa disalahkan nggak untuk tataran mahasiswa ini? Studi oriented ketika kita memang fokus kepada hal yang bersifat individual. Ya katakanlah kita hanya mencari nilai harus kumlot, nilai harus tidak ada yang ngulang, mungkin mata kuliah tidak ada yang ngulang gitu. I see. Persoalan nilai itu penting, tapi kita harus ingat bahwasanya peran kita sebagai mahasiswa itu apa. Yang penting mereka sudah memahami dulu perannya sebagai mahasiswa itu apa dulu. Bukan hanya orientasi mereka menjadi mahasiswa adalah batu loncatan untuk karir mereka. Nah, kalau kita sikapnya individual seperti ini bukan berarti salah sepenuhnya, tapi tidak bisa dibenarkan secara keseluruhan. Bahwasanya mereka yang penting mereka sukses, yang lain udahlah masa bodoh dulu. Peran kita ini adalah hablum minannasnya itu yang penting. Kalau bagi saya kayak gitu Mas ya. Pun di PMI juga berusaha lah seluruh kader itu ditekankan seperti itu. Oke, siap. Tadi juga disinggung juga perihal masalah PMI. Di sini saya mungkin bisa membahasakan bahwasanya ketika kita beranggapan di awal tadi bahwasanya mungkin hari ini fitrah dari mahasiswa mungkin perlu dipertanyakan lagi. Benar. Nah, dengan hadirnya PMI, saya bahasakan menjadi obat tersendiri untuk menekan dan meminimalisir anggapan itu biar tidak terlalu miring gitu lah. Agar apa? Tadi sudah disinggung sama Mas Iqbal. 3 tataran tridharma perguruan tinggi, kita tidak bisa kemudian beranggapan semua mahasiswa bisa melakukan itu dalam tataran sampai akhir pengabdian. Nah, kita dalam tataran apa? Pendidikan, penelitian, dan pada akhirnya kita akan mengalami sebuah dilema. Bagaimana kemudian hari ini kita dihadapkan harus punya kerja. Nah, di sisi lain, kita harus menuntaskan nih tridharma perguruan tinggi. Makanya saya gini, Mas. Kalau pas ngopi sama teman-teman, saya banyak bicara dan saya banyak membahas. Di situ saya sangat keras. Ketika apa? Kita hari ini ditakdirkan oleh Allah istilahnya kuliah, terus kita mendapatkan slogan mahasiswa. Ketika kita tidak bisa mengimplementasikan sampai akhir dan tuntas, dosa nggak kita? Dosa. Itu yang saya bahasakan kepada teman-teman. Pada akhirnya apa? Naif juga ketika mahasiswa tidak bisa menuntaskan itu. Tataran pengabdian hari ini hanya berorientasi kepada apa? Apakah yang kemudian kita lakukan itu adalah hal yang dianggap laba maupun nirlaba? Nah, laba ketika kita bisa melakukan itu, kita dibayar. Nah, tataran ini yang menjadi dilema tersendiri buat mahasiswa. Contoh, di organisasi sendiri, apapun, Mas, kita diajarkan, ikut. Minimal yang kita tanyakan apa? Dapat sertifikat nggak? Nah, ini udah benih-benih pendidikan yang menurut aku ya, menurut saya, kurang bisa harus diluruskan gitu loh. Maksud daripada sertifikat itu apa? Nah, kemudian, yang tidak dipahami oleh mahasiswa dalam tataran terakhir tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian adalah apakah kemudian kita melaksanakan sesuatu kegiatan pengabdian lah katakanlah, kita tidak bisa menjangkau apakah kita ikhlas ketika melakukan itu dalam tataran nirlaba gitu, tidak dalam hal dibayar. Nah, tadi saya sangat sepakat gitu. Kalaupun pada akhirnya di PMI diajarkan bagaimana kemudian khairunas anfa'ulinnas itu bisa berjalan. Nah, itu bagaimana? Nah, di situ kan tersusun secara sistematis tuh. Nah, mungkin di sini yang ingin saya tanyakan, apakah benar gitu kemudian hadirnya PMII ingin istilahnya mereduksi anggapan-anggapan bahwa peran mahasiswa ini sangat minim, Mas. Nah, itu bagaimana Mas Iqbal? Gini.
Ya, ini hal yang menarik sih. Ini saya sedikit cerita pengalaman pribadi ya, bukan menyembuhkan diri ya. Jadi gini, sejak maba itu sebenarnya saya sudah punya konsepan itu bagaimana caranya kader-kader PM ini dalam bentuk indoktrinisasinya adalah meningkatkan bahwasanya PMI ini adalah organisasi pengabdian. Nah, jadi sebisa mungkin yang pertama, mereka tidak mencari uang di PMI, tapi bagaimana mereka mengeluarkan tenaga untuk PMI. Dalam artian bukan hanya untuk PMI, tapi bagaimana mereka mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umat. Nah, untuk kepentingan umat terutama, mereka siap untuk memberikan energi mereka untuk kepentingan umat yang pertama itu tadi. Nah, indoktrin kan rata-rata ya gimana ya? Saya tuh agak sedikit kurang sepakat ketika konsep yang penting kader banyak, yang penting intinya ini ada anak lagi nggak ikut apa-apa, ikut PMI aja yang penting. Nah, kan kita nggak tahu orientasi mereka apa. Nah, ini penting dalam bentuk kaderisasi, terutama indoktrinisasi ini penting. Nah, mulai dari indoktrinisasi ini nantinya akan terbentuk itu loyalitas terhadap PMI serta mengorientasikan kepada umat terlebih dahulu, memprioritaskan umat lah. Nah, segala bentuk sikap dan perbuatan mereka pada akhirnya nanti orientasinya adalah orientasi keumatan. Terlepas itu mau bidang politik, mau bidang sosial, mau akademiknya apapun itu, pada akhirnya ketika memang sudah terbangun orientasi mereka bahwasanya segala bentuk hal yang ingin mereka lakukan harus berorientasi kepada keumatan, sehingga ketika mereka pada akhirnya berkembang dalam dunia kampus maupun pasca kampus nantinya, mereka itu nggak kehilangan bahwasanya prinsip mereka itu masih ada. Nah, saya di sini apa ya? Saya selalu menekankan lah, terutama kepada beberapa kader, karena dulu saya dihukum ya saya tekankan kepada kader, bahwasanya PMI ini nggak bisa ngasih kalian apa-apa. Tapi kita berupaya untuk memberi ruang kepada kalian, bahwasanya kalian ingin memberi apa untuk umat ini. Nah, ini kan penting. Karena hari ini gimana ya? Mahasiswa tuh orientasinya seolah-olah mereka paling keras, terus ingin banyak rencana, saya pengen ini pengen itu, tapi pada implementasinya nol nyata lah. Gak usah jauh-jauh, berkata diajak janjian jam 9 datang jam 10, itu kan udah salah satu bentuk gak disiplin lah. Hal yang fundamental itu kan penting juga. Kalau memang landasannya sudah bobrok ya pada akhirnya mau bicara daki-daki juga bobrok pada akhirnya. Nah, kadang kan kita lupa bahwasanya hal-hal yang fundamental itu penting. Bangun pagi lah minimal, sholat 5 waktu. Ya kalau kata apa ya, saya tuh selalu berprinsip bahwa saya nggak perlu percaya sama seseorang yang nggak pernah sholat. Nah, udah itu aja udah penting. Tuhan saja dikhianati, apalagi kita yang bukan Tuhan kan. Nah, mungkin apa ya, sedikit lah itu dari saya. Saya berikan lagi moderator, monggo. Oke, berarti gini Mas, poinnya ini tadi kan selalu menyinggung PMI, berarti arahnya PMI ini sebuah organ yang melambangkan sebuah atributif yang mengarah kemana? Pengabdian, pergerakan, perjuangan, atau seperti apa Mas? Atau wadah dari aspirasi, atau seperti apa Mas? Jelasnya seperti apa posisi dari PMI? Oke. Jadi organisasi mahasiswa ekstra kampus ya, ini saya bicara bukan cuma PMI, tapi mungkin hampir secara keseluruhan ya. Karena apa ya, hampir seluruh OMEK ini juga terbentuk karena landasan ideologis lah. Bukan atas landasan kepentingan tertentu. Beda sama organisasi intra, di mana mereka memang landasannya kepentingan-kepentingan tertentu lah, kepentingan kampus, kepentingan tataran birokrasi, mahasiswa. Tapi organisasi mahasiswa ekstra kampus terbentuk karena landasan ideologis. Itu yang perlu kita kita garis bawahi dan perlu kita cermati bahwasanya mereka atas dasar ideologis dibentuk oleh para pendiri-pendirinya. Nah, sedangkan PMI sendiri di sini ya, sebenarnya fungsi dari organisasi mahasiswa ekstra kampus ini terus berkembang seiring perkembangan zaman juga. Jadi pertama, mungkin dulu di awal-awal pembentukannya, organisasi mahasiswa ekstra kampus PMII dibentuk sebagai bentuk upaya supaya teman-teman NU terutama yang landasannya Ahlussunnah wal Jamaah untuk berkumpul lah sebagai wadah untuk mereka berproses lah, sebagai cendera di mukanya mereka lah. Tapi sering perkembangan zaman pada akhirnya PMI berkembang menjadi mungkin bukan cuma hanya sebagai wadah silaturahim ataupun wadah bercandra di mukanya anak-anak teman-teman NU, tapi juga menjadi alat. Kenapa saya katakan menjadi alat? Kita sebagai mahasiswa masih punya orientasi tertentu. Misalnya ada yang memang di bidang pengabdian, mungkin ada yang memang di bidang akademik, intelektualitas, ada yang memang di bidang agama. Nah,
PM ini sebagai alat untuk mereka mencapai tujuan-tujuan mereka di bidang-bidang itu tadi. Misalnya di bidang akademik, ada teman-teman dari Fakultas Saintek misalnya. Nah, PMI ini kan untuk beberapa rayon dalam lingkup Brawijaya yang memang di bidang saintek, mereka mendukung terkait dengan bidang-bidang akademik teman-teman yang ada di bidang saintek itu. Contoh, mungkin di fakultas, saya berikan contoh mungkin di salah satu rayon di pertanian. Nah, di pertanian ini mereka ada proker terkait pembuatan greenhouse dan sebagainya yang menunjang bidang-bidang akademik mereka. Nah, PMI kan menjadi alat untuk itu. Nah, dan ada pesan nih dari salah satu senior, jangan jadikan PMI sebagai tujuan, tapi jadikan PMI sebagai alat. Kenapa demikian? Pada akhirnya kita harus fokus bahwasanya peran kita hari ini sebagai mahasiswa harus kita fokuskan di bidang akademik karena ini adalah amanah dari orang tua. Karena kita dikuliahkan untuk menjadi apa? Ya untuk belajar. Yang penting kuliahnya selesai dulu, jangan sampai karena PMI dijadikan tujuan kuliahnya keteteran. Ini kan kita mendolimi diri kita sendiri, juga mendolimi orang tua. Nah, kemudian itu yang pertama di bidang akademik. Mungkin yang kedua ada juga di bidang politik. Nah, di PMI ini kan gimana caranya yang hari ini yang ingin saya bentuk ya, ingin saya narasikan di kepengurusan saya hari ini adalah bagaimana nalar-nalar politik dari tiap-tiap kader ini hidup. Nah, konotasi politik sendiri jangan dipandang sebagai konotasi yang selalu negatif. Politik ini penting dijadikan alat sebagai apa? Supaya kita ini sebagai warga Nahdliyin bisa berorientasi kepada keumatan yang pada akhirnya politik ini digunakan untuk kepentingan keumatan itu tadi. Jadi nalar politik yang dijalankan adalah nalar politik keumatan, bukan nalar politik yang penting kita pegang kekuasaan, yang berbeda pandangan dengan kita harus kita singkirkan. Nggak bisa kalau kita konotasinya kayak gitu. Nah, kita harus berusaha menggapai dalam artian untuk kan politik kan ya untuk dalam arti sempitnya itu kan mencapai kekuasaan lah, kurang lebih kayak gitulah, bisa kita sepakati itu. Nah, tapi tujuan dari mencapai kekuasaan ini untuk apa? Itu yang perlu kita renungi bersama. Apakah ini untuk dalam artian birahi politiknya ada untuk memenuhi birahi politik orang-orang tertentu kah? Atau memang dia berusaha untuk mencapai kepentingan umat sehingga mau bertarung dalam hal bidang politik itu tadi. Nah, ini kan perlu penting. Ini kan penting untuk kita renungi, kemudian kita bawa prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita pribadi terutama. Bidang akademik sudah, bidang politik sudah, bidang agama juga ada. Nah, banyak nih. Ini mungkin sedikit intermezzo. Fakta beberapa kader-kader PM ini juga banyak jadi kiai. Contoh Gus Miftah. Nah, Gus Miftah ini kan salah satu dulu pernah jadi ketua rayon juga kan. Nah, ini kan juga penting bahwasanya kalau mereka melihat PMI, ya pandangan hari ini kan PMI politik terus kan. Bahwasanya nggak selalu seperti itu. PMI juga ada mereka yang menjadi tokoh agama, tokoh intelektualitas seperti Abah Hashim Muzadi contohnya. Nah, ini kan ya kita nggak bisa lah sempitkan pandangan untuk melihat organisasi mahasiswa ekstra kampus dalam satu frame yang sempit, tapi kita harus melihatnya secara luas. Kita harus lihat dalam bidang agama bisa kita lihat, bidang intelektualitas bisa kita lihat, bidang politik kita lihat. Bahkan bukan tidak mungkin PMI kader-kader PMI hari ini juga dibentuk supaya ke depannya mereka juga mengisi dan menjadi jawaban dari segala bentuk persoalan di masyarakat hari ini. Itu kan juga penting. Nah, ya mungkin itu sih yang secara garis besar. Oke, berarti PMI bisa disimpulkan bahwa istilahnya harus kita sepakati ini sebuah wadah di mana di mana wadah ini menjadi tempat untuk berprosesnya teman-teman mahasiswa ketika memang ingin menjadi mahasiswa yang berbeda. Mungkin saya bahasakan seperti itu, ya kan? Kalau mahasiswanya sekedar mahasiswa, mungkin ya udah kuliah terus habis itu pulang, bagaimana kemudian UTS tidak dapat nilai jelek, tapi bagaimana kemudian istilahnya definitif dari mahasiswa sendiri itu bisa merambah ke lini-lini permasalahan masyarakat. Mungkin PMI menjadi salah satu wadah untuk sebenarnya salah satu wadah untuk menjadi mahasiswa yang paripurna lah bahasanya gitu. Untuk menjadi mahasiswa yang paripurna. Oke. Saya sepakat itu. Nah, jadi
Jadi pada akhirnya kan kita tadi sudah membahas perihal masalah apa sih yang kemudian harus dipahami dari status mahasiswa itu. Apa sih yang kemudian bisa dipahami apa ketika kita menjabat sebagai istilahnya bukan menjabat memiliki slogan mahasiswa itu apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan secara individual? Ya tadi agar khairun nas pauminas tadi berjalan. Itu apa? Nah, mungkin di sini tadi dijelaskan oleh Mas Iqmal juga, PMI hadir sebagai salah satu wadah tempaan bagi teman-teman. Dan mungkin di sini yang ingin saya tanyakan, apa kemudian PMI meyakini bahwa diri dia sebagai orang yang bisa organ yang bisa memfasilitasi hal itu atas mahasiswa, apa saja yang udah dikasih? Mungkin fasilitas apa saja yang dikasih kepada PMI sejauh ini kepada mahasiswa? Apa kemudian tadi disinggung ada tuh kader-kader kita yang ranah akademik, non akademik, kemudian ada wadahnya untuk tempat berproses mereka. Ada nggak seperti itu, Pak? Mas Iqmal. Saya tangkap apa yang dipertanyakan. Jadi gini, dalam bidang apa ya? Tadi pada intinya kan terkait dengan bidang pengabdian nih. Contohnya ya, saya bahas teknisnya berarti ini kan kurang lebih mungkin. Iya. Oke. Jadi gini sahabat jadi teman-teman yang mendengarkan podcast, kebiasaan di komisariat nih. Jadi dalam hal bidang pengabdian sebenarnya banyaklah hal-hal yang bisa kita masuki terkait dengan bidang advokasi secara litigasi maupun non litigasi. Kemudian mungkin kita jadi di kepengurusan setiap komisariat dan setiap cabang ya, itu ada yang namanya bidang pengabdian masyarakat. Nah, ini perlu saya garis bawahi. Ini adalah salah satu bentuk komitmen dari teman-teman PMI untuk terjun langsung kalau bahasanya Adiana Betul kan cium keringat rakyat untuk terjun langsung bersama masyarakat terkait dengan soal sosial yang ada di masyarakat. Nah, PMI sendiri di sini juga tiap kepengurusan itu pasti ada program kerja yang memang kerjanya ini difokuskan untuk pengabdian masyarakat. Baik itu secara parsial maupun secara strategis ya. Baik itu secara insidental maupun secara strategis. Kenapa saya bicarakan secara insidental dan secara strategis? Karena kita bisa kita bisa kelompokkan bahwasanya misal ada bencana, kemudian ada penyuluhan dari PMI untuk masyarakat yang memang belum terdidik lah bahasanya, mungkin yang perlu memang yang berikan itu ini kan secara insidental, tapi secara strategis ini seperti hukum. Misal ada konflik agraria di Kabupaten Malang, mungkin itu bisa PMI berupaya untuk selalu hadir dalam perjuangan dari masyarakat di kabupaten itu sendiri. Contoh kemarin itu saya pernah ikut sama dengan posisi di Kabupaten Malang kalau nggak salah tiket partai. Bahwasanya mereka sedang mengalami jadi kayak lagi ada konflik agraria terkait dengan tanah kalau nggak salah waktu itu, saya agak sedikit lupa. Nah itu teman-teman dari cabang itu berusaha untuk hadir dan berupaya untuk membantu dari masyarakat itu sendiri dalam memperjuangkan hak-haknya yang memang memang dalam hitungannya sedang didolimi lah, bahasanya kayak gitu. Nggak sedikit sebenarnya konflik-konflik agraria seperti itu. Seperti contoh di Jember lah. Jember itu kemarin itu sempat ada demo besar-besaran, bukan kemarin, tahun kemarin kayaknya. Jadi mereka itu demo penolakan terkait dengan tambang kalau nggak salah. Saya lupa tambangnya apa, konflik itu apa gitu lupa. Nah itu bahkan sampai chaos. Nah ini kan jangan dilihat sebagai konotasinya bahwasanya wah anak-anak mahasiswa, anak-anak PMI ini rusuh-rusuh ya orangnya. Jangan dilihat konteks bahwasanya chaosnya ini sebuah hal yang negatif. Kita perlu lihat kalau nggak ada asap lah kalau nggak ada api. Walaupun asap kadang lebih membumbung lebih tinggi daripada api. Nah ini juga penting hal-hal yang perlu kita lihat secara filosofis bahwasanya mereka itu memperjuangkan hal-hal tertentu yang memang ini adalah orientasi keumatan. Yang kadang hak dari umat itu sendiri didolimi dan diambil oleh ya kita nggak bisa katakan swasta maupun BUMN ya, karena keduanya sama-sama dalam arti bangsat dua-duanya inilah. Saya bilang kayak gitu karena karena memang
perjuangan untuk ya gimana ya, kita berusaha melawan sebuah sistem, kita berusaha melawan seseorang yang merupakan pembuat sistem itu sendiri. Kan ini juga agak berat. Nah, ini kan perlu digarisbawahi bagaimana PMI di situ untuk hadir untuk menjawab segala bentuk persoalan di masyarakat, baik hal litigasi maupun secara non litigasi. Dan segala bentuk keresahan-keresahan masyarakat. Semisal kemarin ada bencana di Bromo, ya meletus kemarin Bromo apa Semeru ya? Semeru kalau nggak salah ya. Nah, itu kan berusaha untuk hadir teman-teman PMI untuk melakukan pengabdian, untuk memberikan bantuan-bantuan baik secara material maupun non material. Itu kan juga perlu kita lihat bahwasanya organisasi-organisasi mahasiswa ekstra kampus itu bukan cuma berorientasi untuk di dalam kampus terkait dengan bidang akademik maupun politik maupun agama tadi, tapi juga menjawab pada akhirnya satu muara yang sama, yakni pengabdiannya untuk masyarakat. Intinya kayak gitu sih, Mas. Oke, tadi disinggung PMI, dan PMI. Berarti gini, Mas Iqmal. Sebenarnya PMI ini bisa kita definisikan apa sih gitu? Ketika memang mahasiswa nih yang mungkin mendengarkan podcast ini bingung, mulai tadi PMI sebagai wadah ini, ranahnya kok sampai seperti ini, dalam konsepannya sampai jadi intermediari antara pemerintah dan masyarakat, dalam tatarannya, dalam tataran konseptualnya. Nah, sebenarnya PMI ini apa? Nah, mungkin tadi juga disinggung perihal masalah organisasi ekstra gitu. Nah, di sini mungkin ada keterkaitannya nggak? Apa sih sebenarnya PMI ini, dan pentingkah ketika kita memahami konteks organisasi ekstra gitu dalam tataran mahasiswa hari ini, seperti itu. Gimana Mas? Menurut Mas Iqmal? Kalau kita bicara pengertian dari PMI sendiri itu pada akhirnya jawabannya ada di kita masing-masing. Apa yang kita cari dulu? Nah, itu juga penting. Jadi apa yang kita cari sebagai seorang mahasiswa ini pada akhirnya mengerucut, pada akhirnya bermuara kepada pengertian kita terhadap suatu organisasi tertentu. Semisal saya hari ini, saya dulu ketika mahasiswa, jujur ya nih, saya sedikit cerita ya. Ketika menjadi mahasiswa itu, memang sejak orientasi pertama saya ketika masuk itu, saya harus ikut organisasi. Saya harus ikut organisasi, pun ditekankan sama orang tua juga, ikut organisasi mahasiswa ekstra kampus. Nah, bagi saya, PMI sendiri adalah sebuah wadah, sebuah candera di muka bagi saya sendiri, untuk melakukan pengabdian-pengabdian yang tidak bisa saya berikan, yang tidak bisa saya lakukan dan tidak bisa difasilitasi oleh kampus. Serta pondok. Nah, saya kan ikutan juga pondok. Nah, jadi saya selalu menekankan kepada diri saya pribadi, jangan pernah mencari keuntungan dalam hal material lah dari PMI. Jangan tanyakan kepada dirimu apa yang organisasi bisa berikan untuk dirimu, tapi tanyakan pada dirimu apa yang bisa kamu berikan untuk organisasi. Kalau udah sampai ke ranah itu, alhamdulillah, berarti kita sudah selesai sebagai kader PMI. Nah, tapi kan orientasi saya selalu memahami, kita punya karakteristiknya masing-masing, kita punya orientasinya masing-masing. Dan PMI ini selalu apa ya? Ya pada akhirnya PMI ini adalah alat untuk kita mencapai orientasi kita tadi. Ada yang mungkin memang mau ada yang memang mau di bidang agama, karena kampus tidak mewadahi dan sebagainya, organisasi di luar juga kurang mewadahi, ada yang kurang sepakat dengan organisasi tertentu karena berseberangan ideologinya, berseberangan mazhabnya, berseberangan sanatnya. Nah, PMI kan juga bisa hadir di situ untuk memberikan wadah kepada teman-teman bahwasanya ini loh, kalau kamu memang punya landasan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah dan di bidang agama kamu punya amalan-amalan NU, ya PMI di situ seharusnya hadir. PMI di situ berupaya untuk selalu hadir kepada teman-teman yang memang membutuhkan wadah-wadah untuk tetap mengembangkan hal-hal yang menjadi minat bakat dari teman-teman itu sendiri. Itu di bidang agama misalnya, di bidang politik sama tadi pada penjelasan saya di awal, di bidang politik tertentu. Misalnya mereka ingin menjadi seorang misalnya ingin dapat jabatan dalam intrakampus. Nah, PMI juga bisa dijadikan alat bisa dijadikan alat teman-teman untuk mencapai tujuan itu. Tapi perlu dilihat apakah kualitas teman-teman sudah siap untuk mencapai hal itu. Nah, itu juga perlu kita renungkan bersama. Nah, dan PMI sendiri dalam perjalanannya selalu berupaya untuk kolektif kolegial dalam hal terkait dengan pengambilan keputusan apapun itu. Nah, ini juga salah satu bentuk upaya dan komitmen PMI untuk selalu memberikan pembelajaran kepada mahasiswa bahwasanya ini loh salah satu bentuk demokrasi kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang masyarakat, sebagai seorang warga negara lah. Nah, terkadang pemahaman-pemahaman seperti ini kan nggak bisa didapatkan dalam
apa ya, dalam lingkup kampus. Ini harus kita cari sendiri di luar kampus. Karena kampus sih pada akhirnya kita hanya apa ya, ada garis-garis tertentu yang memang tidak bisa dilewati karena ini terkait dengan hal yang memang berupaya kampus jaga supaya namanya tidak tercemar. Nah, kadang misalnya ya, jujur dalam proses perjalanan saya sendiri juga pada akhirnya saya itu merasa bahwasanya saya itu lebih bahagia ketika nama kampus itu tercemar dalam tanda kutip ya. Tercemar karena memang kebobrokan mereka sendiri. Kebobrokan mereka yang berusaha mereka sembunyikan. Contoh semisal kemarin ketika Covid tidak ada UKT, UKT tidak di apa ya, dalam artian ada diskon lah seharusnya ketika Covid. Nah, kemudian kampus ini nggak memberikan diskon lah dalam tanda kutip. Nah, waktu itu saya berupaya dengan teman-teman di kampus lah, teman-teman intra berusaha untuk melakukan riset. Nah, ternyata itu memang secara RAB kampus ini mengalami banyaklah hal-hal yang memang menguntungkan untuk pihak-pihak tertentu. Ini kita bukan seudon atau gimana ya, ini berdasarkan riset ya. Bahwasanya pengeluaran Brawijaya itu lebih sedikit ketika Covid, tapi UKT kita tetap. Nah, ini kan salah satu bentuk hal yang dolim lah. Nah, dalam artian kita saya bahagia ketika nama kampus tercemar itu ya hal yang kayak gini nih. Ketika mereka ada pihak-pihak tertentu yang berusaha memanfaatkan nama besar kampus untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, PMI di situ selalu hadir untuk mengawal isu-isu mahasiswa dan keresahan-keresahan mahasiswa yang pada akhirnya kita memberi solusi dan memberi jalan keluar kepada teman-teman mahasiswa untuk mereka tetap bisa menghidupkan nalar kritis mereka sendiri. Oh, baik. Kalau Mas Iqmal sendiri, kenapa harus PMI? Kenapa harus PMI gitu? Apa kemudian agak-agak berat nih jawabannya. Agak berat nih. Gimana Mas Iqmal? Kenapa alatnya kok yang digunakan itu istilahnya dari beberapa pisau ya kan? Yang kita gunakan kenapa harus? Kenapa ya? Ya mungkin kalau udah cinta nggak ada jawaban apa-apa nih. Gimana? Ya mungkin gini sih, saya ya sedikit curhat juga. Saya itu dibesarkan oleh orang tua yang memang salah satu dua-duanya kader-kader PMI. Dan saya memang dibesarkan di kultur-kultur dan nilai-nilai yang memang memegang teguh budaya-budaya NU. Nah, sejak kecil doktrinisasi terkait dengan hal-hal yang berbau nilai-nilai NU dan amalan-amalan Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu ditekankan oleh orang tua saya lah terutama. Nah, ketika masuk SMP, SMA ini doktrinisasinya semakin kuat. Ketika masuk ke ranah kampus, nah ini saya sedikit cerita juga. Ketika maba saya itu nggak ada niatan nggak mau masuk PMI karena memang bukan PMI organisasi mahasiswa ekstra yang besar di fakultas saya. Waktu itu orientasi saya, nama juga maba kan ya. Orientasi saya ya pendek aja. Saya bisa jadi DPM, saya bisa jadi presbem, saya bisa jadi presim. Tapi ternyata ya namanya juga maba kan ya, emosi-emosi maba. Lihat mereka yang punya jabatan itu seolah-olah. Tapi saya pada akhirnya memaknai sebuah organisasi itu bukan organisasi yang bisa memberikan saya jabatan-jabatan di dalam kampus. Tapi organisasi yang bisa memberikan kepada saya terkait dengan nilai-nilai dan bentuk-bentuk pengabdian saya kepada masyarakat. Nah, ibu saya itu selalu menekankan, sudah, kamu itu apapun itu, mau jadi apa, mau ngelakuin apapun, pokoknya orientasinya harus umat. Pokoknya kamu, ya intinya kamu siap miskin demi umat, ya gitu. Entah kamu punya uang apa enggak, yang penting kalau nggak punya uang kasih tenaga. Kalau nggak punya tenaga, apapun itulah. Yang penting orientasinya harus keumatan. Nah, saya lihat semakin kesini, hal yang paling saya syukur itu masuk PMI. Untung saya terjebak di jalan kebenaran, ya gitu. Yang saya lihat itu, oh teman-teman PMI ini orientasi mereka itu yang kata orang-orang orientasinya politik mulu, politik kampus, entah di dalam kampus, entah di luar kampus urusannya politik mulu. Ternyata ya enggak. Saya itu selalu saya terenyuh salah satunya oleh salah satu senior namanya Cak Romdon lah, almarhum. Semoga beliau ini nanti juga minta Fatihah kepada teman-teman kepada beliau. Bahwasanya beliau ini perjuangannya benar-benar untuk teman-teman PM ini sangat sangat banyak lah. Beliau membentuk kader-kader itu supaya bahwasanya kamu jangan sekali-kali melihat PMI ini adalah sebuah investasi untuk keuntungan pribadi kamu. Kamu harus berupaya untuk memberikan
hal-hal lain, ketika PMI memberikan kamu misalnya ilmu, ya kamu juga harus memberikan PMI harus memberikan kepada, harus mengimplementasikan ilmu-ilmu itu, harus mengamalkan ilmu-ilmu itu kepada masyarakat. Itu yang selalu PMI ajarkan. Bahwasanya orientasi kita harus orientasi keumatan. Nah, nggak semua organisasi ini demikian. Kadang hanya organisasi tertentu yang memang karena satu nafas politiknya sama, pada akhirnya mereka berupaya untuk mencapai tujuan meraih kekuasaan tertentu, tapi bukan untuk kepentingan keumatan, tapi kepentingan organisasi itu sendiri. Ini kan juga bagi saya salah satu hal yang dolim juga pada akhirnya. Nah, ini juga harus kita renungkan secara bersama bahwasanya untuk mengikuti organisasi mahasiswa itu kita nggak bisa berorientasi untuk kepentingan orang-orang tertentu dan kepentingan pribadi. Kita juga harus melihat bahwasanya ada loh masyarakat yang memang harus kita wadahi dan harus kita perjuangkan hak-haknya dan harus kita berikan hak-haknya ketika kita memang nantinya memegang kekuasaan tertentu. Ini juga pada akhirnya juga mungkin pandangan-pandangan teman-teman melihat bahwasanya Mas ngomong kayak gitu, tapi ternyata implementasinya banyak kok PMI di luar sana yang nggak kayak gitu. Ya sebenarnya bagi saya sendiri ya, ini pandangan saya pribadi, organisasi ini kan benda mati. Yang bisa membawa organisasi ini ke arah kemana itu kan kita sendiri. Nah, ketika memang ada PMI yang memang politis, jangan salahkan PMI-nya, tapi salahkan mereka yang memegang jabatan di dalam PMI itu sendiri. Karena landasan filosofi dibentuknya PMI itu ya tadi, khairun nas anfa'uhum linnas itu sendiri. Hablum minallahnya harus ada, hablum minannasnya harus ada, hablum minal alamnya juga harus ada, nilai-nilai ketauhidannya harus ada, nilai-nilai keaswajaannya harus berupaya dan berusaha terus diamalkan. Ini juga selalu digalakkan dalam nilai-nilai dasar perjuangan dari PMI itu sendiri oleh sesepuh-sesepuh kita lah. Mungkin itu Mas agak berat kalau bicara kenapa PMI. Tapi gini, saya teringat, andai-pun kemudian Mas Ipal tidak punya jawaban atas pertanyaan saya, itu menurut saya pribadi, dengan tidak menjawabnya Mas Iqmal, itu merupakan satu anggapan saya bahwa alasan kenapa Mas Iqmal harus PMI sangat dalam sekali. Sama seperti orang yang tanya, ya katakanlah Mas Iqmal kenapa di PMI anggapannya cinta, gitu. Karena saya cinta dengan PMI. Nah, cinta itu kan abstrak gitu loh. Cinta itu kan abstrak, tidak bisa dibahasakan. Ketika kita penuh alasan kenapa kita cinta dia, cinta A, cinta B, cinta PMI, bahkan sebagai organ tempat kita di tempat, penuh alasan nih, ya berarti cinta ya sekedar ini buatan gitu loh. Nah, ketika pada akhirnya tidak bisa menjawab, ya berarti memang cinta beneran gitu loh. Nah, ya sampai pada akhirnya kan tataran kondisi hari ini di mana Mas Iqmal sebagai ketua komisariat Brawijaya. Nah, ini kan merupakan bentuk kecintaan Mas Iqmal. Bagaimana kemudian Mas Iqmal ingin nge-share kepada teman-teman apa sih yang harus kita perbuat melalui apa powernya Mas Iqmal hari ini sebagai ketuanya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Terlepas dari itu Mas Iqmal, berarti yang mencolok, yang membedakan antara PMI ini harus dipertegas apa? Yang membedakan PMI dengan organ-organ ekstra lain apa? Karena pertanyaan sejauh ini yang saya dapat dari teman-teman, katakanlah hari ini ya, ini kita bisa nyebut nggak sih? Nyebut merek nggak sih? Nggak tahu nih, dari panitia gimana ini? Oke, gini aja. Karena di Banyuwangi saya sering kumpul sama teman-teman. Di luar dari organ istilahnya dalam tanda kutip bernafaskan Islam, itu menganggap diri dia juga aswaja. Serius ini, menganggap diri juga ini saya aswaja juga. Nah, maksudku gini, kalaupun pada akhirnya hanya tataran ideologis yang membedakan kita, ideologis itu menurutku dalam hal politik sangat cair gitu loh. Kita bisa aja ngeklaim ideologi kita A, gitu, ideologi kita ikut B gitu. Nah, seperti itu kan. Nah, terus apa yang membedakan? Dan kita istilahnya lagi-lagi bertanya, oh ternyata di PMI iya sih aku harus di PMI kayaknya gitu. Karena yang membedakan ternyata yang mencolok itu ini gitu loh. Aku paham gitu. Nah, gimana itu Mas Iqbal? Ini menarik sih sebenarnya. Ini juga salah satu bentuk keresahan dari kami dari saya pribadi serta beberapa pengurus terkait dengan PMI ini. Apa sih yang beda dari kita ini sebenarnya, apa yang beda daripada teman-teman organisasi lain selain cuman kita aja yang punya nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Sebenarnya itu sebelumnya saya sempat diskusi dengan salah satu CEO TV9 namanya Mas Hakim Jaili, beliau juga salah satu senior dari PMI Brawijaya.
Mas, saya pernah curhatkan waktu itu. Saya ini bingung. Kita ini punya organisasi, ini kita yang harus adaptif dengan mahasiswa atau mahasiswa yang harus ikut kita. Itu perlu kita garis bawahi. Kita yang harus mengikuti adaptasi mereka, yang maksudnya kan orientasi mahasiswa hari ini kan mulai berubah lah, semakin berkembang lah. Ada yang karena digitalisasi juga sudah mulai berkembang. Pada akhirnya kita juga harus ikut perkembangan zaman juga. Atau mereka yang harus mengikuti kita. Jadi kita tetap menjadi sosok organisasi yang ya udah yang penting rutinan jalan, progres jalan dan sebagainya. Atau kita harus mengikuti perkembangan zaman, bahwasanya teman-teman mahasiswa hari ini tuh pengennya kayak gini. Ya kita pada akhirnya, beliau juga menjelaskan sedikit bahwasanya kita hari ini harus berusaha menjadi sebuah supermarket. Dalam artian supermarket, di dalam supermarket kita punya banyak hal, punya banyak benda, kita punya banyak hal yang dibutuhkan. Nah, maksudnya hal yang dibutuhkan itu apa? Ya berarti PMI memang harus menjadi wadah yang memang sekiranya bisa mewadahi segala bentuk hal yang memang mahasiswa hari ini inginkan. Misalnya ada yang memang ingin difasilitasi terkait di bidang prestasi akademik, ingin lomba-lomba dan sebagainya. Nah, PMI harus siap menjawab itu dan harus mengupayakan itu. Ada yang memang tadi balik lagi ya, ada yang memang di bidang politik, misalnya ingin mencalonkan diri menjadi A, menjadi B, menjadi C, asalkan dia mumpuni untuk mencapai itu. Yaitu kita harus fasilitasi sebagai wadah organisasi. Pun terkait dengan di bidang digitalisasi hari ini, kita juga harus selalu ikut berkembang seiring perkembangan zaman yang sudah mulailah merambah ke ranah-ranah revolusi industri 5.0. Pun hari ini Ketua Umum PBPMI dengan tagline-nya PMI keren itu juga berupaya untuk teman-teman di dalam tataran komisariat maupun tataran rayon sudah mulai mengembangkan nilai-nilai digitalisasi dalam hal terkait dengan kaderisasinya. Nah, PM ini juga jadi apa ya? Kemarin saya sempat ngobrol dengan Ketum PB PMI juga, bahwasanya beliau hari ini juga mengalami keresahan yang sama terkait dengan hari ini kader-kader kita ini dalam hal terkait dengan intelektualitas, dalam hal birokrasi ini sedang mengalami kemunduran. Sadar gak sadar, ini merupakan hal yang paling mutlak harus kita katakan. Iya. Apa yang membedakan kita dengan organisasi lain ya? Ya, organisasi ekstra khususnya. Kultur. Udah. Sepakat. Oke, itu. Ya, sepakat. Kultur hari ini kan sangat-sangat ini ya, Mas. Kita ya jujur aja gitu. Selalu sering dipermasalahkan dengan bagaimana kemudian kita bisa bersaing kok. Saingnya kita juga jangan bodoh-bodoh amat gitu. Kita punya kultur, di mana kultur itu menjadi entitas tersendiri yang kemudian istilahnya memenangkan atas hal apapun itu dalam kompetisi apapun juga PMI dan dengan organisasi ekstra lain gitu. Nah, maka dari itu saya sepakat juga bahwa kultur itu menjadi satu hal yang wajib kita jaga di PMI bersama juga dengan teman-teman yang ada di PMI juga. Gitu. Nah, tapi saya juga ingin share Mas, bagaimana kemudian PMI membentuk saya hari ini. Nah, saya dulu di PMI mulai semester 3, ya cukup terlambat juga gitu kita sharing-sharing. Di situ juga banyak pengalaman yang saya dapat di PMI. Benar kata Mas Iqmal tadi teman-teman, yang kita ambil di PMI itu jangan cuma wadahnya, besarnya bendera, besarnya naungan kita atas Nahdlatul Ulama, bukan itu. Itu sangat salah sekali, tapi apa nilai-nilai yang ada di situ, yang bagaimana kemudian dengan nilai itu bisa membentuk diri kita sebagai pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan. Nilai secara definitif, aku tidak bisa berkata nilai itu definitif jelek, karena semua nilai menurutku secara definitif semuanya baik gitu. Nilai apapun itu, katakanlah nilai-nilai Pancasila, nggak ada kita diajarkan nilai Pancasila jelek, tapi bagaimana kemudian diimplementasikan di tataran masyarakat, birokrat, dan ada nih Mas penyelewengan wewenang, korupsi kok masih merajalela, apakah kemudian kita bisa menyatakan nilainya? Tidak juga. Yang kita salahkan adalah dalam arti apa? Nilai itu tidak bisa diserap dengan baik, dicerna dengan baik oleh kita yang menerima nilai itu. Nah, hari ini tuh yang saya refleksikan Mas Iqmal. Saya dapat beberapa nilai. Yang paling penting tadi adalah itu tadi dari kultur kita. Di NU kan ya katakanlah di luar dari konteks organ dan PMI gitu. NU juga diajarkan kultur bagaimana kemudian ada tahlil, kita di situ membantu, mendoakan juga dibahasakan dalam pemahaman NU itu kan masih ranah membantu apa? Membantu doa. Gitu.
Nah, di situ juga saya sayangkan bahwa Khairul Umlinas kemudian menjadi segmen nilai penting yang kita dapatkan dalam PMI. Nah, akhirnya sejauh ini saya ambil nilai itu dan saya pegang teguh nilai itu. Pertama kali dalam konteks desa sebagai ranah gerak fokus saya Mas hari ini di di fakultas saya di prodi ilmu pemerintahan, bisa merupakan satu hal yang menjadi fokus tersendiri bagi saya. Karena apa? Mulai awal desa saya ini cerita sedikit sampai sekarang tidak ada yang namanya Karang Taruna. Nah, padahal kan di situ Karang Taruna sebagai wadah buat pemuda bisa berperan lebih mengabdikan untuk desa. Maka saya berpikiran tidak gitu, tapi nilai PMI iya gitu. Nah, yang kita sedang perjuangkan itu bukan PMI tapi nilainya. Kita bisa tuh memperjuangkan nilainya. Yang bakal diatur gitu loh. Gak usah ternyata secara tidak langsung karena nilai-nilainya itu nilai-nilai PMI. Gitu. Di luar dari itu, forum mahasiswa peduli daerah. Nah, dasarnya apa? Landasannya apa? Ya tadi Lernas Alfa-Umlinas. Ketika saya di desa berbicara mengenai peran pemuda desa untuk pemuda desa untuk pembangunan desa. Ketika di tataran daerah, saya hanya berbicara saja memperluaskan konsep itu. Tataran bagaimana peran mahasiswa hari ini itu dengan apa? Bisa membantu berikan akses kepada masyarakat sehingga pembangunan itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat tidak akan bisa untuk menjemput bola kalau kita tidak hadir di tengah-tengahnya gitu. Karena sangat dalam konteks Banyuwangi, Mas. Hari ini ya kita tidak bisa bahasakan Banyuwangi sedang baik-baik saja gitu karena saya di Banyuwangi. Nah, maka dari itu saya perlu membentuk sebuah forum. Nah, alhamdulillah sejauh ini ada 22 perguruan tinggi yang meskipun di situ ada delegasi anak-anak Banyuwangi yang berkuliah bisa gabung di forum saya. Nah, tapi balik lagi Mas, berarti kan penting sekali gitu loh. Kemudian kita berbicara mengenai menjaga nilai dan mengimplementasikan nilai gitu. Berarti titik temunya bagaimana kita melakukan sebuah aksentuasi, penekanan atas nilai itu. Sama juga perihal masalah dari nilai itu akan berdampak kepada kultur gitu. Dari kultur nanti juga naik juga PMI juga yang bisa berbicara banyak karena apa kader-kadernya bisa tuh istilahnya bermanfaat untuk lingkungan. Katakanlah ada tataran rayon di lingkup rayon, ada tataran kom ada di lingkup kom, tataran lebih luas mungkin di daerah-daerah tertentu. Mungkin seperti itu Mas. Nah, ini hal-hal yang perlu dipahami mungkinnya kenapa pada akhirnya tadi Mas Iqbal jelasin apa sih perlunya kita tidak hanya berbicara mengenai organisasi internal kampus, eksternal juga ternyata ada. Nah, yang dipahami oleh mahasiswa hari ini ya mungkin sebatas internalnya. Nah, eksternalnya ya ini kita gali gitu. Apa pentingnya? Bagaimana kemudian bisa hadir di tengah-tengah masyarakat? Nah, kemudian gitu. Nah, semua itu pasti ada tupoksinya. Tupoksi daripada organisasi internal bisa jadi tidak bisa diakses oleh organisasi ekstra kampus. Dan sebaliknya, organisasi ekstra kampus juga ada tataran yang tidak bisa diakses oleh organisasi internal kampus gitu loh. Jadi ada wadah-wadah tertentu. Nah, tinggal teman-teman nih suka wadah kecil, wadah besar, atau wadah yang model seperti apa. Nah, terserah teman-teman. Seperti itu mungkin ya, Mas. Nggak mau masuk wadahnya juga nggak apa-apa. Ya, jangan sampai lah. Bahaya kalau nggak masuk wadahnya nanti. Oleh. Ya kalau kataku sih Mas Iqbal ya, kalau kita pada akhirnya meyakini Bismillah nawa itu kita masuk hari ini di PMI ataupun organ-organ ekstra yang dimana kita meyakini di situ kita bisa ditempa, itu merupakan salah satu bentuk wujud tertinggi kita, yaitu wujud syukur kita. Atas apa? Allah memberikan kita kesempatan menjadi mahasiswa. Dengan kita dikenalkan oleh hari ini podcast dari PMII, maka nggak ada alasan lagi ketika kita tidak bisa merenungkan hal ini. Pentingkah kita kemudian tidak hanya berbicara PMI, tapi tempaan diri kita itu ternyata ada wadahnya gitu. Ada wadahnya. Nah, ketika kita bisa terbentuk di situ, apa yang saya maksud dengan kata bersyukur tadi, yaitu tadi, kalau kita tidak bisa bersyukur atas slogan mahasiswa hari ini, ya kalau kataku, kita sama saja kufur gitu loh. Karena di dalam Al-Qur'an sendiri kan wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha itu dijelaskan bahwasanya poinnya itu bersyukurlah dalam hal-hal kecil. Hari ini menjadi mahasiswa jangan cukup menjadi mahasiswa itu. Nah, tapi bagaimana kemudian menjadi mahasiswa yang berkualitas? Nah, berkualitas itu banyak tatarannya, banyak wadahnya, banyak prosesnya. Nggak hanya dalam tataran kampus dan kelas gitu. Di luar itu banyak sekali yang kemudian bisa kita ambil sebagai ranah pengembangan diri kita. Bagaimana kemudian
kalau golongannya anak-anak itu gini. Saelek-elek kader PMI itu iso ngimami sholat kok. Ya gitu. Minimal kan gitu kan, nggak semua mereka yang mengaku muslim itu kan bisa sholat kan. Dalam artian sholat pun gimana ya? Sholat dalam hal bukan hanya ritus ya, tapi dalam berkehidupan juga penting kan. Ya minimal kalau ikut PMI kan minimal tahu adab. Karena mayoritas dari kita ya kalau di luar mungkin 9 dari 10 itu mahasiswa, satunya bekas santri. Misalnya kayak gitu. Kalau di PMI enggak, kurang lebih dari 9 dari 10 itu santri, satunya enggak nyantri. Nah, kan pada akhirnya yang enggak nyantri ini kan mau nggak mau kan ngikut kulturnya anak-anak santri ini tadi kan. Ya. Ya itu sih. Nah ini masih ada waktu atau gimana ini Mbak Cindy? Sebenarnya saya lebih tertarik ini loh, Mas Iqmal, lebih tertarik podcast. Saya kira itu mulai awal tadi itu di IG gitu. Di IG dengan audiens yang yang saya. Lebih hidup kan ya. Iya. Nah, oke, mungkin itu saja. Sebagai penutup Mas Iqmal, ada nggak 1 kata, 2 kata gitu yang bisa menjadi penutup podcast kita yang pertama kita lakukan? Mungkin saya sedikit mengutip dari kata-kata almarhum bus saya. Okay. Lakukan sebuah kebaikan sekecil apapun. Nah, mungkin sedikit itu aja. Karena apa? Ya, secara filosofi sebenarnya ya balik tadi. Peran kita sebagai seorang manusia, khairun nas anfa'uhum linnas, di mana kita harus bermanfaat untuk sesama manusia, kita harus bermanfaat untuk umat. Karena kita hari ini, ibarat kata kita hari ini berupayalah dan berusaha untuk mencari ladang kita untuk nantinya pas di akhirat ya kita juga harus ingat bahwasanya di dunia ini kan cuma sebentar ya, ini jadikan ladang pahala kita sebagai modal utama untuk kita nantinya pasca kehidupan kita di dunia ini. Mungkin kurang lebih itu. Sama sedikit tambahan ya, saya sedikit mengutip salah satu makalah ya, undur makalah wala tatut makol. Jangan lihat siapa seorang masih belajar, tapi lihat apa yang saya katakan tadi. Insya Allah semua bisa divalidasi dan insya Allah sahih. Ya mungkin itu aja cukup. Oke, siap. Wah, terima kasih Mas Iqmal. Mungkin kalau kita simpulkan, jika kamu berpikir, mungkin itu ya kata-kata, jika kamu berpikir kamu terlalu kecil untuk membuat sebuah perubahan, cobalah tidur di ruangan dengan seekor nyamuk, mungkin itu ya. Ya katakanlah hari ini. Ya itu sih yang perlu dipahami, benar kata Mas Iqmal lagi. Banyak sekali poin-poin yang bisa kita ambil dalam podcast hari ini. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan lancar. Yang meskipun tadi ada sedikit kendala perihal masalah jaringan, tapi terkhusus kepada Mas Iqmal, mudah-mudahan ini menjadi podcast awal yang menjadi dasar juga ke depan kita bisa mengembangkan podcast yang semacam ini untuk kerana share atau bersosialisasi kepada teman-teman lewat media. Oke, mungkin itu saja Mas Iqmal. Saya ucapkan terima kasih dan juga mudah-mudahan Mas Iqmal juga sehat terus, sukses dalam arti hari ini sebagai Ketua Komisariat di PMI Brawijaya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Terima kasih.